Habatus Renungan Harian Anak. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Puji Tuhan ya, kita memasuki tahun yang baru, tentunya dengan semangat yang baru dan tetap setia, rajin mengikuti renungan Habatus. Mari adik-adik, pagi ini kita akan kembali sama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita akan terlebih dahulu berdoa, memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur pada pagi hari ini untuk pimpinan Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Tuhan, pagi ini kami mau belajar firman Tuhan. Kiranya lewat firman Tuhan pagi hari ini, kami semakin hari semakin taat dan semakin setia mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau belajar dari kitab 2 Samuel pasal ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Cukup panjang ya ayatnya. Nanti kalian bisa membaca keseluruhan ayatnya. Nah, di sini dengan judul Tabut dipindahkan ke Yerusalem. Kalau kalian yang menyimak dan rajin mengikuti renungan Habatus, kalian pasti tahu ya bahwa tabut Allah telah dirampas oleh bangsa Filistin. Nah, di kisah pada pagi hari ini di pembacaan di kitab 2 Samuel pasal 6 ini, bahwa tabut Allah sudah kembali direbut oleh bangsa Israel di bawah kepemimpinan Raja Daud. Nah, adik-adik, di sini Raja Daud sangat bersukacita ya. Dia sangat menghargai atau menghormati Tuhan Allah, dan hal pertama yang dilakukan setelah dia menjadi raja adalah ingin memindahkan kembali tabut Allah ke Yerusalem, di mana tempat yang seharusnya. Nah, di sini adik-adik, dia walaupun seorang raja, dia tetap menomorsatukan Tuhan Allah karena dia percaya bahwa Tuhan Allah lah yang senantiasa menolong kehidupannya. Nah, di sini adik-adik, tabut Allah ini melambangkan kehadiran Allah, dan Daud sangat yakin bahwa Tuhan Allah senantiasa menyertai dia sehingga dia bisa menjadi raja. Dia bisa mengalahkan peperangan demi peperangan karena pertolongan dari Tuhan Allah. Dan di mana tabut Allah itu berada, disitulah berkat-berkat Tuhan diberikan. Nah, kita akan baca ya di ayat ke-11 sampai ayat ke-12. Mari kita akan bacanya. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gat itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Jadi, sebelum kembali ke Yerusalem, tabut Allah selama 3 bulan ada di rumah Obed-Edom. Nah, adik-adik, di sini jelas ya bahwa Obed-Edom dan seisi rumahnya sangat diberkati Tuhan Allah. Nah, adik-adik, Raja Daud ini adalah orang yang sangat takut kepada Tuhan dan menghormati Tuhan Allah. Dan dia percaya bahwa segala sesuatu karena pertolongan Tuhan Allah. Pagi ini kita belajar ya adik-adik dari kehidupan Raja Daud. Nah, ketika kalian nanti suatu saat kalian menjadi pejabat, atau mungkin kalian menjadi seorang dokter, atau mungkin menjadi seorang pemimpin, kalian jangan lupa ya bahwa segala sesuatu itu terjadi karena pertolongan Tuhan. Kita ada saat hari ini itu karena anugerah Tuhan, dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita semua karena seizin Tuhan. Mari kita terus menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita harus terus bersyukur bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kita semua karena seizin Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Nah, tugas kita saat ini apa adik-adik?
kita belajar yang giat, kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang rajin, belajar firman Tuhan, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin sekolah, rajin membantu orang tua, dan terlebih apa adik-adik? Kita terus menomorsatukan Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Sehingga ketika suatu saat nanti kita sudah besar, kalian sudah besar, kalian menjadi seseorang yang diberkati dan cita-cita kalian tercapai. Kalian ingat ya, tetap bahwa Tuhan Allah lah yang memampukan kalian, yang menolong kalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini kami diingatkan kembali bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, semua karena anugerah Tuhan, karena berkat Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami mau terus Tuhan bersyukur kepada penyertaan Tuhan. Ajar kami terus mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang sekolah, Tuhan juga berikan mereka kepintaran, kemampuan dalam belajar. Dan ketika mereka besar nanti, ketika mereka menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang yang diberkati Tuhan, biarlah mereka terus mengingat bahwa Tuhanlah yang memberkati mereka, bahwa Tuhanlah yang memampukan mereka. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan esok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Kabar Terus Renungan Harian Anak.